Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak lo. Habis di apa namanya nih? Dibersihkan nih. Ditebas sisa-sisanya. Yang ini apa namanya? Di bulldozer. Kalau kayak gini kan lebih enak buat kerja toh. Iya toh. Yo nih. Habis di bulldozer. Iya, ini Pak Long lagi nebas sisa-sisa dari bulldozer. Gak mungkin toh bulldozer sampai nyerempet ke pohon-pohonnya. Jadi hanya bagian tengah, dan di sini sisa-sisanya ditebas sama parang. Dan ini waktu jam pengutipan. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 12. Wih. Tuh. Sudah diasah kan parang tuh tumpul kayaknya. Asah. Nah, orang hebat nyimpan batu asahan di sini nah. Oh ya. Kirain kan ada basah. Apa dong? Enggak. Nah, ini namanya Pak rumput kacangan. Rumput kacangan ini sebenarnya ditanam untuk membunuh rumput-rumput yang lain. Kok bisa ya rumput kacangan membunuh rumput-rumput yang lain? Karena rumput kacangan ini akan nih. Apa itu? Binatang apa ini, Pak? Oh, itu binatang rayap. Gede banget, Pak. Itu binatang hutan. Pak, masih gerak, Pak. Cak. Masih hidup, Pak. Nah, seperti ini. Kacangan akan menindih, akan menumpang tindihkan segala rumput-rumput yang lain. Jadi yang lain pada mati, yang tersisa hanya rumput kacangan. Dia akan menjalar dan terus menjalar sehingga yang lain nggak bisa bernapas. KO. Ini masih belum di bulldozer, yang ini sudah. Nah. Ya, ini karena jam pengutipan. Ini kenapa bocor ya? Aduh, sayang sekali. Hajar! Angkat gas. Dia terjebak, guys. Ya, nggak bisa naik. Ya, akhirnya berhasil. Hai. Terbalik, Pak, punya orang, Pak. Dipotong-potong nebasnya, kalau ada latiknya itu bisa terbalik tuh. Susah. Tertumpah, terbalik dan tertumpah dan muncrat. Murni. Bukan murninya yang muncrat. Lateknya. Itu pada diam di sana dia. Ini namanya pembersihan. Kan bersih. Wih, ini sudah hampir penuh ini. Bahkan masih netes. Bagaimana dengan motor-motor kita di sini untuk kerja? Wow, mau yang baru ke, mau yang lama, kalau sudah masuk lahan seperti ini, wih, cepat amblas. Tim perawatan lagi pembersihan pokok karet biar bersih dan lebih mudah untuk kita menyadapnya, guys. Padih lah, padih ngerti lah.
Perut pedih namanya itu, sudah lapar, dibawa makan. Kan ada bekal tuh di belakang. Habis airnya sudah. Nah, apa lagi nih? Capek-capek istirahat gitu. Palong istirahat palong. Pananangnya bulik palongnya. Nah, yang ini yang belum di bulldozer. Jadi masih tebal. Ini biasanya sering sekali ini kakinya nyangkut, tersandung sampai mau jatuh. Bahkan sudah jatuh. Udah ngutip jatuh lagi. Ketimpa latik lagi. Tapi udah dibersihkan perlahan-lahan namun lambat. Perlahan-lahan namun lambat. Macet, uy. Ya, akhirnya bulldozer kita lagi pada mogok. Gak bisa jalan. Karena diakibatkan bagian roda bagian kanannya terlepas. Dan ini lagi berusaha untuk dipasang. Ya, semoga bisa. Tapi kayaknya ini sangat kesulitan sekali untuk memasukkan roda ini ke tempatnya. Karena ini kan baja yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Jadi untuk dipasangnya itu emang kesulitan sekali. Karena ini rantainya ini terlalu ngepres ya, terlalu kencang. Jadi tidak ada celah-celahnya, itu sangat mepet sekali dan sangat sulit sekali untuk dimasukkan. Ini lagi berusaha untuk dimasukkan kembali ya. Nah, lagi-lagi lepas, lagi-lagi lepas. Sangat kesulitan. Tuh, kita lihat ya, ini sangat susah sekali untuk dimasukkannya. Walaupun dijalankan sampai asapnya mengepul tebal pun ya kayaknya nggak bisa. Tapi ini lagi diusahakan, semoga bisa. Karena ini cuma satu-satunya bulldozer yang masih bisa dijalankan. Untuk yang lainnya pada mogok juga. Nah, ini lagi berusaha untuk diotak-atik untuk memasukkan kembali. Apakah bisa atau tidak? Ya, kita lihat saja nanti hasilnya. Dan ini sudah beberapa menit. Kayaknya untuk hasilnya kayak gitu-gitu doang. Tidak ada perubahan. Ini dibantu sama kelajengking untuk memasang roda yang terlepas. Karena kalau rodanya terlepas nggak bisa jalan, guys. Beda kalau rodanya seperti ini, terbuat dari karet, bisa diablung-ablung. Kalau ini rodanya terbuat dari baja, rantai baja, nggak bisa dikendur-kendurin, nggak bisa dicopot-copotin, kayaknya harus dilas. Ini Bapak Stephen nih lagi berusaha untuk mengotak-atiknya bagaimana agar bisa masuk seperti semula. Tapi kayaknya sudah lumayan lama ini untuk otak-atiknya juga belum bisa dan tidak ada hasil sama sekali. Karena memang untuk rantainya ini terlihat sekali terlalu kencang dan sangat tidak ada lagi untuk celah-celahnya untuk memasukkannya. Dan dia itu mepet banget dengan besi-besinya, jadi tidak bisa digeser-geser. Dan ini terus dicoba dan dicoba terus berulang kali.
bermacam-macam cara dan trik dan teknik untuk memasangnya, tapi hasilnya juga masih belum terlihat. Walaupun didorong-dorong, dihempas-hempas, disenggol-senggol, diputer-puter, diangkat-angkat, ditekan-tekan, sedikit demi sedikit, ternyata masih belum bisa. Ya, untuk semangat Bapak Stephen masih lumayan tinggi semangatnya untuk agar bisa untuk memasukkan rantai bulldozer-nya ya, dengan cara dan teknik Pak Stephen untuk memasukkannya, apakah bisa berhasil atau tidak. Tapi untuk saya lihat ini emang sangat kesusahan sekali, karena ini untuk rantainya terlalu ngepres dan sangat kencang, dan untuk celah-celah untuk masuk itu memang kesulitan sekali. Apalagi kan ini besi sama baja ya, yang harus digeser-geser tuh nggak bisa, nggak ada kendor-kendornya, kencang semua. Ini walaupun sudah berulang kali Pak Stephen untuk mengotak-atiknya bermacam-macam cara, tapi hasilnya ya kayak gini doang. Belum ada terlihat tanda-tanda masuknya rantai ini ke tempat sedia kalanya. Nih, masih dicoba dan terus dicoba, terus semangat. Karena bulldozernya cuma ini yang masih bisa dioperasikan, yang lainnya juga pada mogok, rantainya juga pada lepas. Nah, kita lihat tuh kan dari sini, ini untuk celah-celah masuknya ini sangat susah sekali, kencang ya. Kayaknya harus ditambah lagi tuh 1 bar untuk mengendorkan rantainya agar bisa masuk. Tapi itu perlu lagi alat untuk melasnya, karena ini harus dilas. Nah, bagaimana hasilnya? Ikutin terus apa yang akan terjadi. Ya, ini Pak Stephen benar-benar serius dan bermacam-macam trik-triknya untuk mendorong dan mendongkrak agar bisa masuk ke tempatnya. Tapi sayangnya dari tadi masih belum juga masuk ya, memang sangat susah. Karena roda bagian kanan ini memang perlu dipotong kayaknya, karena terlalu kencang. Tapi kalau emang kendor ya mudah sekali lepas. Ya, akhirnya bulldozernya memang tidak bisa untuk dipasang karena rantainya memang terlalu ngepres dan susah sekali untuk dimasukkan. Kayaknya perlu dipotong lagi dan ditambah lagi biar lebih kendor untuk bisa memasukkannya. Ya, jadi beginilah hasilnya. Bulldozer memang tidak bisa untuk dipasang dan perlu alat bantu. Jadi bulldozer akan terparkir di sini untuk beberapa hari sebelum ada alat bantu untuk bisa memasangnya kembali. Dan keputusannya ya begini, bulldozer ditinggal dan harus pulang. Dan akhirnya si Kalajengking pun pulang, tidak bisa memasangkan rantai bulldozer ke tempatnya dan harus pergi meninggalkan si bulldozer sendirian, terpaku dan terperosok di lumpur kesedihannya.
dan mengalami kepincangan kaki bagian kanan dan harus ditinggal karena tidak bisa berjalan, dan dia pun tinggal di sini sendirian tanpa ada teman ataupun kawan yang menemaninya. Dan semoga saja jangkrik-jangkrik malam nanti bisa menemani si bulldozer agar tidak kesepian sampai ada bantuan untuk memasangkan kembali. Dan si kalajengking terus berjalan dan terus berjalan pulang. Dan sampai di sini dulu ya guys, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.